Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yuli Haryanti MPD dan teman-teman yang sedang berbahagia. Baiklah, perkenalkan nama saya Agreni Feryakisa, NIM 2523290076, Prodi Tadris Bahasa Indonesia kelas 1D. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan UAS yang diberi oleh Ibu Yuli Haryanti. Selamat menyaksikan. Bagaimana timbal balik antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dapat mempengaruhi perkembangan bagi anak didik? Hubungan antara sekolah, keluarga, dan masyarakat bersifat saling melengkapi dalam membentuk perkembangan anak didik. Keluarga menjadi tempat pendidikan pertama untuk membentuk karakter dasar, kebiasaan, dan moral anak. Sekolah kemudian memperkuat pengetahuan akademik, kedisiplinan, dan kemampuan sosial anak melalui proses pembelajaran. Sementara itu, masyarakat berperan sebagai lingkungan sosial luas yang memberi pengalaman nyata, nilai-nilai budaya, serta aturan sosial yang membantu anak menyesuaikan diri dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, harus saling bekerja sama agar perkembangan anak tumbuh secara optimal, baik secara kognitif, efektif, dan fisikomotif. Baiklah, soal nomor 2. Apa perbedaan antara pendidik formal, non-formal, dan informal? Berikan masing-masing contohnya. Baiklah. A. Pendidikan formal, pendidikan yang berstruktur, berjenjang, memiliki kurikulum jelas, serta diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga resmi. Contoh SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. B. Pendidikan non formal, pendidikan di luar sekolah formal yang berlangsung secara organisir untuk menambah keterampilan atau pengetahuan tertentu. Contoh, kursus menjahit, bimbingan belajar, pelatihan komputer. C. Pendidikan informal, pendidikan yang berlangsung sepanjang hayat melalui pengalaman sehari-hari di keluarga dan lingkungan tanpa aturan baku. Contoh, belajar sopan santun dari orang tua, belajar memasak di rumah, belajar adat budaya dari masyarakat. Baiklah, soal nomor 3. Daerah terpencil memiliki keterbatasan guru dan sarana pendidikan. Program apa yang dapat dilakukan pemerintah agar hak pendidikan tetap terpenuhi? Jelaskan alasannya. Baiklah, jawabannya 1. Program Guru Garis Depan (GGD) untuk mengirim guru berkualitas ke daerah terpencil. Alasan: membantu pemerataan tenaga pendidikan. 2. Pembangunan sekolah satu atap, satu sekolah berbasis komunikasi. Alasannya memudah akses pendidikan tanpa perlu perjalanan jauh. 3. Implementasi pembelajaran daring hybrid dengan menyediakan jaringan internet, fasilitas IT. Alasan: kemungkinan siswa belajar meskipun fasilitas fisik terbatas. 4. Beasiswa untuk siswa miskin daerah terpencil. Alasannya menjamin pendidikan bagi peserta didik dengan kondisi ekonomi rendah. Program ini penting agar prinsip pendidikan untuk semua tetap terpenuhi sesuai amanat Undang-Undang Resmi Sistem Pendidikan Nasional. Baiklah, nomor 4. Bagaimana implementasi nilai-nilai agama dalam sistem pendidikan nasional? Baiklah, jawabannya, implementasi nilai agama diterapkan melalui berbagai cara seperti 1. Memasukkan mata pelajaran pendidik agama sesuai agama siswa. 2. Menanamkan nilai moral seperti kejujuran, disiplin, kerjasama, dan rasa hormat dalam kegiatan sekolah. 3. Membangun budaya sekolah dan religius, misalnya pembiasaan berdoa sebelum belajar, kegiatan keagamaan, dan pembinaan akhlak. 4. Mengintegrasikan nilai agama ke dalam sikap dan perilaku pendidik sehingga menjadi teladan bagi peserta didik. Baiklah, soal nomor 5. Apakah dapat memasukkan nilai-nilai agama dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Berikan contohnya. Jawabannya, ya, nilai agama dapat dimasukkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia tanpa mengubah tujuan akademiknya. Contohnya, 1. Menganalisis teks cerita rakyat yang mengandung nilai moral dan keagamaan. 2. Menulis cerpen bertema kejujuran, tolong menolong, atau amanah. 3. Membahas puisi religi karya penyair Indonesia. 4.
diskusi tentang etika berbahasa yang sopan, santun sesuai nilai akhlak ini membantu peserta didik belajar bahasa sekaligus memperkuat karakter. Baiklah, soal nomor 6. Jelaskan pengertian inovasi pendidikan dan mengapa inovasi penting diterapkan di era digital. Berikan 3 contoh inovasi pendidikan saat ini. Baiklah, pengertian inovasi pendidikan adalah pembaruan atau penemuan cara, metode, teknologi, dan strategi baru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Mengapa penting di era digital? Karena peserta didik hidup di lingkungan modern yang serba cepat, sehingga guru perlu menyesuaikan metode belajar dengan teknologi agar pembelajaran lebih menarik, efisien, dan relevan. Contoh inovasi pendidikan: 1. Penggunaan Learning Management System (LMS) seperti Google Chrome atau EndNote. 2. Pembelajaran berbasis teknologi seperti video pembelajaran animasi dan virtual. 3. Fluency Learning System untuk mengembangkan klaritas dan keterampilan. Baiklah, soal nomor 7. Bagaimana peran guru dalam mengembangkan dan mengimplementasikan inovasi pendidikan di kelas? Berikan contoh konkret. Guru berperan sebagai inovator, fasilitator, dan motivator dalam pembelajaran. Guru harus memahami teknologi terbaru, memilih metode yang sesuai, serta menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Contoh konkret: guru membuat video pembelajaran sederhana menggunakan aplikasi Canva atau Blackboard. Guru menerapkan pembelajaran berbasis proyek seperti membuat poster di lingkungan atau vlog edukatif. Guru menggunakan kuis interaktif berbasis aplikasi seperti Quiz atau Kahoot untuk meningkatkan motivasi belajar. Baiklah, soal nomor 8. Apa yang dimaksud pendidikan berbasis karakter? Jelaskan bagaimana diterapkan di sekolah. Baiklah, jawabannya. Pendidikan berbasis karakter adalah pendidikan yang menetapkan pengembangan nilai moral, etika, dan akhlak. Melalui proses belajar, tujuan utama membentuk peserta didik berkepribadian baik, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Cara menerapkan di sekolah: pembiasaan salam, senyum, dan doa setiap hari. Program literasi karakter seperti membaca kisah teladan guru menjadi contoh dalam sikap dan ucapan. Kegiatan ekstrakurikuler yang membangun kerjasama dan kepedulian. Tata tertib dan budaya sekolah yang mendukung sikap positif. Baiklah, soal nomor 9. Uraikan pengembangan pendidikan di Indonesia dari masa penjajahan hingga pasca kemerdekaan. Apa tantangannya yang dihadapi dalam pembangunan sistem pendidikan saat ini? Baiklah, jawabannya. Pada masa penjajahan, pendidikan sangat terbatas dan hanya dinikmati kalangan tertentu, terutama bangsawan dan kaum Eropa. Setelah kemerdekaan, pemerintah mulai membangun sistem pendidikan nasional yang lebih merata melalui Undang-Undang Dasar 1945, program wajib belajar dan pembangunan di sekolah di berbagai daerah. Saat ini, pendidikan Indonesia sudah berkembang dengan adanya kurikulum modern, teknologi digital, dan pemerataan akses. Namun, tantangan besar masih terjadi seperti kesenjangan fasilitas antar desa, kualitas guru, dan belum merata. Perubahan kurikulum yang cepat serta kemampuan literasi yang bernumerasi siswa yang masih rendah. Baiklah, sekian jawaban dari saya untuk materi dasar-dasar pendidikan. Mohon maaf jika agak belepotan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.